Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayat. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itulah kata yang pantas kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat alhamdulillah ini adalah kalimat pengakuan. Kita mengakui begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Kata almarhum Dr. Andes Kiai Haji Sanusi Baco, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kamu mau menghitung daripada nikmatku kata Allah, maka sungguh kamu tidak akan mampu menghitungnya. Ayat ini secara mutlak benar. La raiba fihi hudal lil muttaqin, tidak ada keraguan di dalamnya. Terbukti dari dulu sampai sekarang belum ada organisasi yang mau mencoba untuk menghitung daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kalaupun andaikan ada yang ingin mencoba membuat daripada alat yang canggih untuk menghitung daripada nikmat-nikmat Allah ini, maka alatnya sudah rusak. Nikmat Allah Subhanahu wa taala belum akan habis, tidak akan pernah habis untuk dihitung. Itulah makna wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha dalam ayat tersebut. Nikmat ini tidak hanya berupa harta, tidak hanya berupa harta benda yang kita miliki, tapi meliputi daripada kesehatan. Kesehatan juga ini adalah nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Alim ulama kita mengatakan kesehatan ini adalah mahkota. Adalah mahkota yang berada di atas orang-orang yang sehat. Kesehatan ini adalah mahkota di atas kepala orang-orang yang sehat. Dan tidak ada yang bisa melihat daripada mahkota itu kecuali orang-orang yang sudah sakit. Olehnya itu kita jaga kesehatan, nikmat kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan nikmat yang paling tertinggi adalah nikmat iman dan takwa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam tak boleh kita kirimkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya serta pengikut-pengikutnya yang setia, termasuk kita sekalian hingga akhir zaman. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah lebih sepekan kita ditinggal bulan suci Ramadan yang menjadi
pertanyaan pada diri kita masing-masing, kita periksa diri kita masing-masing, apa kesan bulan Ramadan terhadap kita? Bagaimana kabar daripada iman dan takwa yang ada pada diri kita? Apakah iman dan takwa kita semakin meningkat ataukah semakin menurun? Ini yang harus kita periksa pada diri kita masing-masing. Dalam sebuah hadis disebutkan, sungguh beruntung orang-orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Ini orang yang beruntung. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dan sungguh merugi orang-orang yang hari ini sama dengan hari kemarin. Tidak ada peningkatan amal. Ini orang-orang yang merugi. Dan orang yang paling celaka adalah kemarin lebih baik daripada hari ini. Itu adalah orang-orang yang celaka. Dan orang-orang yang seperti ini kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan bersama dengan iblis dan para tentaranya. Nauzubillah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari yang lalu saya melihat postingan di Facebook seorang dai yang memposting sebuah kata-kata, dan ini sangat menarik. Dia mengatakan dalam postingan tersebut, janganlah menjadi hamba Ramadan. Janganlah menjadi hamba Ramadan, akan tetapi tetaplah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan kebaikan-kebaikanmu yang sudah kau mulai di bulan Ramadan. Jadi kata-kata ini mengandung makna bahwa apa yang kita sudah mulai, amalan-amalan yang kita sudah mulai di bulan Ramadan, kita berharap bagaimana kita bisa meneruskan di luar daripada bulan suci Ramadan. Karena inilah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada kita itu sebagai bentuk training atau latihan. Latihan untuk apa? Untuk persiapan ketika keluar di bulan suci Ramadan, bagaimana kita tetap beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir ayat puasa, perintah puasa, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Dan takwa ini adalah sifat yang mana sifat ini bisa saja Allah Subhanahu wa taala berikan, saat itu bisa saja Allah Subhanahu wa taala cabut. Nah, cabut Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak istiqomah. Sebagaimana seorang yang mendaftar tentara misalnya, kemudian dia dinyatakan lolos menjadi seorang tentara, maka seorang tentara yang baru lolos ini maka harus mengikuti training, pelatihan selama 8 bulan atau 6 bulan. Maka ketika dia sudah lolos training ini, maka tugas selanjutnya adalah bagaimana istiqomah masuk kantor setiap hari, bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan di negara kita. Setiap hari harus masuk kantor. Kalau ada perintah untuk pergi berperang, maka harus sami'na wa ta'na, ikut perintah untuk ikut berperang. Tapi jikalau ada seorang tentara yang tadi sudah ikut pelatihan, sudah lolos, kemudian jarang masuk kantor, kemudian ketika ada perintah ikut perang maka dia tidak ikut perang, apa yang terjadi? Maka kemungkinan bisa dikeluarkan dari kesatuan, bisa dipecat. Nah, beginilah bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada kita ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sifat gelar la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berikan gelar takwa ini,
ketika kita keluar bulan Ramadan, maka kita harus mempertahankan istiqomah, mempertahankan sifat takwa yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita. Jadi hakikat daripada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagaimana kita mengaplikasikan hakikat bulan Ramadan di luar daripada bulan Ramadan. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita berpuasa. Maka ketika kita berpuasa, itu artinya kita sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita sudah taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala kalau kita berpuasa. Ini yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ikut berpuasa, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita sudah berpuasa, apa yang kita rasakan? Yang kita rasakan haus, kita rasakan lapar. Apa tujuannya seperti ini? Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagaimana pada diri kita akan timbul perasaan peduli. Perasaan peduli kepada sesama makhluk. Karena kalau tidak bisa merasakan seperti itu, bagaimana kita bisa merasakan orang-orang saudara-saudara kita di luar sana? Karena banyak orang-orang di luar sana saudara-saudara kita, walaupun di luar bulan Ramadan, dia tetap merasakan lapar karena tidak makan satu hari, sulit untuk mendapatkan makanan. Nah, di bulan Ramadan ini kita dilatih agar bisa merasakan juga apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang kebanyakan mengalami yang namanya kemiskinan. Bagaimana kita bisa tergerak untuk membantu mereka. Apalagi sekarang kita sudah melihat semua di berita saudara-saudara kita di Palestina. Nah, ini banyak di sana saudara-saudara kita yang mengalami penderitaan. Ini membutuhkan daripada bantuan-bantuan kita. Jadi kalau kita tidak bisa membantu seperti untuk ikut berperang ke sana, maka minimal kita membantu dengan materi. Banyak disediakan untuk menyumbang donasi-donasi. Ataupun kalau kita tidak ada, minimal kita mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina bagaimana bisa terbebas daripada penjajahan. Ini makna daripada puasa, agar kita bisa merasakan kepedulian terhadap saudara-saudara kita. Makanya di bulan Ramadan ada syariat mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ini kita langsung disuruh untuk praktek bagaimana kita mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah kita keluarkan untuk langsung membantu daripada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Makanya zakat fitrah cepat dibagi, disalurkan kepada yang membutuhkan. Ini bentuk kepedulian kita kepada sesama. Belum lagi kepada sesama, kepada makhluk seperti binatang, tumbuh-tumbuhan. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat peduli yang Allah inginkan ada di dalam hati kita. Inilah tujuan dihadirkannya bulan Ramadan. Kemudian apalagi di bulan Ramadan kita ada saatnya berbuka puasa. Ada waktunya. Bagaimana ketika tiba waktu berbuka puasa, kita bersegera untuk berbuka, kita tidak mau menunda-nunda. Ini tujuannya apa? Ini maksudnya bagaimana di luar bulan suci Ramadan kita ini hidup disiplin. Kalau ada perintah Allah Subhanahu wa taala langsung kita laksanakan. Salah satunya kita menjaga sholat 5 waktu. Kita harus berusaha bagaimana tepat waktu. Aja nama kedawang ban ditahu deh padilama sempajang. Nah, ini tujuannya di bulan Ramadan. Pada saat buka kita tidak mau menunda-nunda. Kita harus merasa gembira ketika mendengarkan suara azan dan langsung menyambut dan mendatangi perintah Allah Subhanahu wa taala, panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dilatih untuk tepat waktu melaksanakan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu sudah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Kemudian di bulan Ramadan kita melaksanakan sholat lail atau sholat tarawih yang jumlahnya bermacam-macam, ada 8 rakaat, ada 20 rakaat. Sholat sunat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk melaksanakan sholat sunat sebanyak itu?
agar kiranya ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan, kita pun rajin juga untuk melaksanakan sholat-sholat sunat. Karena banyak sholat-sholat sunat yang dicontohkan oleh Nabi kita di luar daripada bulan suci Ramadan. Bahkan sebuah hadis, barang siapa yang melaksanakan sholat sunat 12 rakaat setiap hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan istana di surga. Sholat sunat 12 rakaat setiap hari. Jadi kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan untuk melaksanakan banyak sholat sunat, supaya ketika di luar bulan Ramadan kita pun banyak-banyak melaksanakan sholat sunat. Apa tujuannya sholat sunat? Dalam hadis dikatakan nanti ketika sholat kita ini diperiksa, sholat wajib kita diperiksa oleh malaikat, maka ditemukan ada kekurangan di dalam sholat wajib kita, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat, wahai malaikat, periksa di catatannya, apakah ada catatan sholat sunatnya. Kalau ada, maka kekurangan-kekurangan di dalam sholat wajibnya akan disempurnakan melalui sholat-sholat sunnahnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sholat tarawih dikerjakan pada waktu Isya? Tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin mengeluarkan sifat munafik yang ada dalam hati kita. Karena tanda-tanda orang munafik salah satunya adalah berat untuk melaksanakan sholat Isya dan sholat subuh. Ini tanda-tanda orang munafik. Makanya kita dilatih di situ melaksanakan sholat agar supaya sifat munafik yang ada dalam diri kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, alim ulama kita mengatakan, kalau kamu mau melihat orang yang beriman, cari di dua tempat, yaitu sholat subuh dan sholat Isya. Di situ orang yang beriman. Tapi kalau kamu mau melihat orang Islam, cari juga di dua tempat, yaitu di sholat Idul Fitri dan di sholat Idul Adha. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita di bulan Ramadan untuk bangun makan sahur. Ini tujuannya apa? Allah Subhanahu wa taala melatih kita bagaimana terbiasa bangun lebih awal untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui di sepertiga malam Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk salat tahajud. Maka kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk makan sahur. Bukan disuruh untuk salat, tapi disuruh untuk makan. Hadirin Subhanahu wa taala, jadi kalau kita sudah terbiasa bangun makan sahur, insyaallah di luar bulan Ramadan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah bangun lebih awal. Hadirin Subhanahu wa taala, apa manfaat ketika kita bisa istiqomah? Allah Subhanahu wa taala berfirman sesuai dengan di ayat di mukadimah yang saya baca tadi, bahwa barang siapa yang mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomah dalam ketaatannya, maka di akhir hayatnya Allah Subhanahu wa taala akan kirim malaikat untuk memberikan kabar gembira. Apa kata malaikat? Jangan takut, la tahab, jangan takut. Sesungguhnya surga telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai akhir hayat kita agar kehidupan kita bahagia di dunia yang sementara ini dan di akhirat yang selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati was-zikril hakim wa taqabbal minni minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.